Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Astuti, NIM 202111131, kelas S3D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yang para hukum Islam menyatakan ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemikiran hukum Islam John Stuart bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dan hukum Islam pada akhir periode Umayyah. Menurut konsep Islam, pembahasan Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Fikih dan syariah. Fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha mengandung 2 pengertian. Yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis, yaitu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Adapun persamaan dan perbedaan fikih dan syariah. Persamaannya yaitu keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah. Sedangkan syariah, selain membahas hukum ijtihadiyah, juga membahas hukum ijtihadiyah dan akhlakiyah. Dimensi memahami hukum Islam. Juhaya S. Praja berpendapat bahwa ada 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama, dimensi ilahiyah. Diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci. Sehubungan umat Islam meyakini hukum Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci. Kedua, dimensi insaniyah. Diyakini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan beberapa pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad. Yang kedua, konsep sumber dan periodisasi hukum Islam. Stuart berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut Jaih Mubarak, sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut, dapat ditarik titik terang bahwa prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Al-Quran sebagai sumber hukum. Pemikiran lain dari Stuart adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Misalnya, jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip antar din, dan kata ini menurutnya masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dia lakukan. Kemudian Abdullah An-Nim memberikan komentar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum, bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hal dan kewajiban. Coulson lebih tegas lagi bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan atau buku hukum, melainkan sesuatu yang digunakan umat Islam untuk mentaati hukum Tuhan yang lebih dulu diwahyukan atau mungkin ditemukan. Sunnah Nabi sebagai sumber hukum. Pemikiran Stuart selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran.
Kemudian Anim menyangkal bahwa sepanjang abad pertama Islam, penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian Rahman memperkuatnya yang membenarkan titik terang bahwa sunnah Nabi atau sunnah-sunnah lainnya tidak berdiri sendiri, melainkan satu ikatan yang saling mengikat. Awal mula periode hukum Islam. Scott berpendapat bahwa periode hukum Islam mulai awal abad 11 atau masa Umayyah, bukan zaman Rasulullah. Menurut pandangan sejarawan Muslim, bahwa sudah ada hukum pada masa Nabi yang dibedakan menjadi dua fase, yaitu Makkah dan fase Madinah. Periodisasi dimulai sejak masa Rasul. Begitu pula pendapat Power dan Colson menjelaskan bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4 dan ayat 42 sampai 50. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah ada sebelum era Umayyah yang memiliki akar sejarah pada masa Nabi Muhammad. Yang ketiga, konsepsi metode pengalihan hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah. Dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam menganalisasi pemikiran hukum Islam syariat, yaitu pendekatan teologis, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan alat untuk pelengkap pendekatan-pendekatan tersebut. Pendekatan teologi, pendekatan yang penting dilakukan dalam penelitian hukum Islam. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur atau syariah dan fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Pendekatan ini diabaikan oleh Scott, seperti yang dikatakan Colson, bahwa Scott hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Pendekatan filsafat. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja. Filsafat mempunyai tugas utama, yaitu mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang telah mapan. Secara ringkas, dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Pendekatan filsafat yang digunakan Scott dalam arti kemaslahatan tampak tidak terjadi atau tidak ada. Ia juga melupakan pendekatan bahasa terhadap istilah-istilah syariah dan fikih. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.